Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Risa Putri Aulia. Saya dari kelas 4A AKK. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengantar akuntansi manajemen. A. Sistem informasi akuntansi manajemen dan proses manajemen. Akuntansi manajemen adalah sebuah sistem informasi yang menyediakan informasi spesifik yang dibutuhkan oleh manajemen. Inti dari sistem informasi akuntansi manajemen atau biasa disebut SIAM terletak pada proses, yaitu aktivitas untuk mengumpulkan, mengukur, menyimpan, menganalisis, melaporkan, dan mengelola informasi. SIAM tidaklah diikat oleh suatu aturan baik terhadap masukan, proses, maupun muaranya. Kriterianya adalah fleksibel, sesuai dengan kebutuhan manajemen. Informasi akuntansi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan sebenarnya belum menyeluruh. Untuk memahami situasi ini, maka kita perlu memahami proses manajemen atau sering disebut sebagai fungsi manajemen. Proses manajemen dalam suatu organisasi didefinisikan serangkaian aktivitas manajemen yang meliputi A. Perencanaan atau planning merupakan salah satu fungsi pokok manajemen dalam mengelola organisasi. Secara umum, perencanaan adalah proses merumuskan tujuan organisasi atau perusahaan dan kemudian menyajikan dengan jelas strategi-strategi atau program, taktik-taktik atau tata cara pelaksanaan program, dan operasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh. B. Pengendalian atau controlling adalah proses pengawasan dan pengendalian untuk meyakinkan bahwa semua tindakan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana, mengarah dengan tepat pada tujuan organisasi. Dengan kata lain, pekerjaan controlling adalah upaya untuk mengatur pekerjaan yang sedang berjalan atau work in progress, sekaligus mengevaluasi hasilnya, sehingga apabila terjadi penyimpangan, dapat dilakukan perbaikan atau koreksi sedini mungkin. C. Pengambilan keputusan atau bisa disebut juga decision making adalah proses memilih alternatif terbaik dari berbagai alternatif yang saling bersaing. D. Pengukuran dan evaluasi kinerja. Pengukuran kinerja haruslah bersifat komprehensif baik dari segi proses maupun dari segi-segi indikator-indikator kinerja yang dipergunakan. Sementara evaluasi kinerja selalu mengaitkan antara tingkat capaian dengan target-target yang telah ditetapkan. Tujuan evaluasi kinerja antara lain untuk mengukur tingkat keberhasilan, menentukan penghargaan dan insentif, menentukan tingkat efisiensi biaya dan juga tingkat efisiensi operasional, serta memberikan informasi yang berguna dalam proses perencanaan dan penentuan strategi berikutnya. E. Perbaikan berkesinambungan atau continuous improvement. Perbaikan berkesinambungan dapat didefinisikan secara lebih luas sebagai sebuah keseluruhan sistem, proses, dan aktivitas dalam organisasi. Perbaikan dalam berbagai skala perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan sejumlah alat dan teknik yang didedikasikan untuk mencari dan menemukan sumber-sumber masalah, pemborosan, penyimpangan, dan sekaligus menemukan cara untuk meminimalisirnya. B. Akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan terfokus pada pengumpulan informasi yang digunakan dalam pembuatan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan informasi bagi pihak eksternal, yaitu investor, kreditor, dan pihak eksternal lainnya. Sedangkan akuntansi manajemen berhubungan dengan penyajian informasi yang ditujukan kepada pihak internal organisasi manajemen agar dapat menjalankan fungsi manajerial. Perbandingan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen dapat dilihat dari yang pertama, pengguna laporan. Informasi akuntansi manajemen digunakan oleh manajer internal perusahaan, sementara informasi akuntansi keuangan digunakan oleh kelompok eksternal organisasi yang meliputi kelompok pemegang saham, kreditor, investor, organisasi buruh,
dan lembaga pemerintah seperti Bank Indonesia, Otoritas Pajak, dan Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan akuntansi manajemen menyediakan dan menyajikan informasi kepada pihak internal perusahaan yaitu manajemen. Yang kedua, periode pelaporan. Pengaturan periode dan format pelaporan bertujuan untuk menciptakan keseragaman sehingga laporan keuangan dapat diperbandingkan antar waktu serta antar perusahaan pada industri yang sama. Sebaliknya, periode pelaporan informasi akuntansi manajemen ditentukan oleh organisasi itu sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan antara manajemen dalam organisasi. Ketiga, bentuk laporan. Rincian laporan berikut urutan akun yang harus dilaporkan dalam laba rugi, neraca, laporan aliran kas, dan modal pemilik telah diatur dengan jelas. Bentuk laporan dalam akuntansi manajemen dapat berupa laporan kos produksi, laporan kos produk terjual, laporan pembelian dan pemakaian bahan baku, anggaran, dan laporan khusus sesuai dengan kebutuhan manajemen. Yang keempat, fungsi. Informasi akuntansi keuangan berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya serta kepada para penyandang dana lain seperti kreditur dan pihak bank. 5. Dimensi waktu. Akuntansi keuangan berorientasi masa lalu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan seluruh aktivitas. Sebagian besar informasi menggunakan data masa lalu untuk melaporkan kinerja keuangan kepada pihak eksternal organisasi. Sebagian informasi lainnya menggunakan nilai kini. Keenam, pengauditan. Pemeriksaan laporan keuangan oleh pihak auditor independen dianggap perlu untuk memastikan bahwa isi laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi. Ketujuh, akurasi. Informasi yang disajikan harus akurat dan menggambarkan dengan tepat posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pada satu waktu. Sebaliknya, informasi akuntansi manajemen lebih mengutamakan kecepatan informasi untuk pengambilan keputusan taktis atau operasional harian meskipun akurasi informasinya tidak tinggi. 8. Jenis dan sifat informasi. Akuntansi keuangan hanya melaporkan informasi yang bersifat keuangan yang tentu saja bersifat kuantitatif dan objektif. Semua aspek yang dilaporkan harus dapat dikuantifikasi dan diukur dengan nilai uang. Sementara akuntansi manajemen dapat melaporkan informasi baik yang bersifat keuangan maupun non-keuangan, informasi kuantitatif maupun kualitatif, informasi objektif maupun subjektif, informasi yang bersifat historis saat ini maupun masa yang akan datang berupa prediksi-prediksi. 9. Lingkup laporan. Informasi yang dilaporkan merupakan rangkuman dari semua kinerja fungsi dalam organisasi yang diukur dengan satuan moneter. Posisi aset, liabilitas, dan ekuitas dilaporkan dalam satu laporan yang disebut neraca atau laporan posisi keuangan. 10. Peran akuntan manajemen dan struktur organisasi. Akuntan manajemen harus selalu mendukung manajemen dalam semua tahapan proses pengambilan keputusan bisnis. Sebagai spesialis di bidang akuntansi, akuntan manajemen harus cerdas, siap, dan mengikuti setiap perkembangan baru dan harus memahami dengan baik dengan lingkungan dan praktik-praktik setiap negara di mana sebuah perusahaan beroperasi. Dalam suatu organisasi, posisi akuntan manajemen umumnya berada di bawah direktur keuangan sebagai fungsi staf atau fungsi pendukung. C. Perilaku etis akuntan manajemen. Perilaku etis berkaitan dengan pemilihan tindakan yang benar, tepat, dan hanya yang diperlukan pada saat yang tepat. Akuntan manajemen harus mampu menjaga nilai-nilai inti perilaku etik, mengingat akuntan manajemen menempati posisi yang unik dalam suatu organisasi. Beberapa contoh peran akuntan manajemen dalam rangka menjaga perilaku etis yaitu yang pertama, whistleblowing. Whistleblowing merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang untuk mengungkapkan, melaporkan kecurangan di dalam perusahaan kepada pihak lain.
Yang kedua, creative accounting, yaitu semua proses untuk mengatur laporan keuangan. Dan yang ketiga, fraud accounting. Fraud accounting merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk menggunakan sumber daya perusahaan secara tidak wajar dan salah menyajikan fakta untuk memperoleh keuntungan pribadi. Kode etik profesi akuntansi manajemen. Untuk mengatur kewajiban ini, Institute of Management Accountants atau biasa disebut IMA telah mengeluarkan standar kode etik bagi akuntan manajemen. Setiap anggota dari IMA harus berperilaku etik. Komitmen untuk melaksanakan praktik profesional etik mencakup prinsip-prinsip yang mencerminkan nilai-nilai menyeluruh dan standar-standar yang menjadi pedoman berperilaku. Komitmen untuk melaksanakan praktik profesional etik mencakup prinsip-prinsip yang mencerminkan nilai-nilai menyeluruh dan standar-standar yang menjadi pedoman berperilaku. Yang pertama, kompetensi atau competence, yang kedua kerahasiaan, ketiga integritas, dan keempat kredibilitas. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.